tanpa bermaksud untuk seperti biasa saya katakan menggurui atau sok tahu, sok pintar sama sekali enggak. Tapi sebagai pelayan Tuhan, saya ingin mengingatkan kita ya untuk kita kembali kepada prinsip-prinsip yang kuat dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kita mesti belajar sebuah prinsip begini. Alkitab itu seringkali memberi pada kita gambar gitu ya, ada image, ada picture yang kita harusnya lihat secara mata rohani kita. Ya, ini, nah saya pagi ini akan sampaikan sebuah penglihatan dari seorang nabi namanya Yesaya. Nah, kita tahu kan di Perjanjian Lama itu ada 4 penulis yang disebut dengan 4 nabi besar. Ya, kalau saya katakan 4 nabi besar bukan karena badannya besar, bukan. Tapi mereka memang ada dalam pertempuran yang sungguh luar biasa. Nah, 4-4-nya ini itu hampir bersamaan ada di era di mana Israel lagi ditawan oleh Babilonia, wilayah Sinear ya. Itu sebetulnya dulu Abraham juga berasal dari sana. Namanya Ur Kasdim itu daerah Ur itu adalah daerah Sinear itu. Itu imperium manusia yang pertama kali. Ya, kemudian kita tahu kan Menara Babel di mana Nimrod sebagai leadernya. Nah, terjemahan Indonesia dikatakan dia adalah orang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Tapi kan sebetulnya konteks Ibraninya dia adalah orang yang melawan Tuhan. Ya, dia again dengan Tuhan. Itu sebetulnya itu tuh ya. Nah, kita tahu bahwa 4 nabi ini semuanya bernubuat berlawanan dengan mayoritas nabi-nabi yang lain yang berkata, masa sih umat Tuhan kok sampai ada di dalam penindasan, dalam proses. Kan ada banyak juga sekarang ini orang yang mungkin mengajar yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, ya kekristenan seperti kayak ya diencerkan, kekristenan tidak kembali kepada prinsip yang kuat. Ya, saya nggak judgement ya, maksudnya ada sebagian besar orang yang ya menganggap ya kamu kenal Tuhan pasti kaya raya, pasti sukses, ya, pasti semuanya oke. Tapi kan kita harus tahu juga bahwa memang dalam hidup ini ada proses-proses yang tidak akan pernah selesai sampai kita nanti kembali kepada Bapa di sorga. Pertanyaan saya, kenapa kita di bumi menderita? Jawabannya ada 2. Yang pertama jelas, bumi bukan sorga. Dan yang kedua, kenapa bumi ini masalah? Sebab bumi ini sudah trouble. Jadi kita tidak akan pernah bisa lari, mau saudara di Amerika, di Afrika, di Indonesia, di mana saja, pasti proses akan ada terus. Ya. Nah, nah 4 nabi ini bersuara bahwa kalau Tuhan mengizinkan mereka ditawan itu karena Tuhan mendisiplin. Ya, kita tahu kan, sejak Israel itu menduduki tanah Kanaan, Tuhan kan punya prinsip gini. Prinsip misalnya hukum Yobel, tahun Yobel. Ya kan? Tahun 50 itu tanah harus diistirahatkan. Tapi mereka enggak hajar terus karena keegoisan. Pokoknya saya dapat, saya melimpah. Tanahnya enggak pernah diistirahatkan. Harusnya kan tahun 50 setahun penuh itu diistirahatkan dan kemudian yang dulunya punya tanah waktu dia jual ke siapa dikembalikan. Ya kan harusnya begitu tuh. Cuman dasar orang Israel kan tahun 49 sudah dijual dulu, jadi supaya tidak rugi kan. Nah itu saya nggak tahu itu ya saya nggak tahu itu either pinter atau licik, saya nggak tahu sebenarnya, itu beda-beda tipis saja sebetulnya. Nah apa yang terjadi, mereka harus dihukum di Babilonia 70 tahun, ya kan? Mereka itu tanah diistirahatkan betul-betul, itu asik ya. Udah di Babel dipelihara, dikasih makan, ya kan? Ya dong dikasih makan di Babel, di sananya diistirahatkan supaya mereka pulang kemudian bisa tanahnya subur lagi. Ya itu di balik disiplin Tuhan itu selalu ada tujuan ilahi. Tuhan baik kok. Ya, karena sebetulnya kan begini, bahwa disiplin itu bagian dari kasih. Ya. Kasih itu tidak seenak-enaknya. Kasih itu tidak murahan. Kasih itu selalu ada kehormatan, kualitas. Itu kasih. Kasih itu bukan gaya film Hollywood kan, baru kenal tidur bersama. Itu bukan kasih, itu nafsu namanya itu. Ya kan, kasih tidak begitu. Kasih itu terhormat,
kasih itu penghargaan, kasih itu selalu ada dalam holiness, kekudusan, ya kan ya. Nah, disiplin itu bagian dari kasih. Makanya kekristenan sayang ya, kata disiplin ini mulai dihindari. By Deo itu kan, dirotan supaya kehidupanmu diselamatkan. Saya harus didisiplin, karena saya masih daging. Saya harus didisiplin, karena keputusan-keputusan bisa salah. Yang mendisiplin adalah komunal di mana saya tinggal bersama. Nah, itu tuh. Itu misalnya di BMC ini ada komsel atau apalah namanya ya. Nah, itu harus saling mengingatkan. Ya, prinsipnya kan tidak ada orang nomor satu. Semua kita nomor dua. Yang nomor satu cuma Tuhan. Itu prinsip. Nah, itu akan muncul namanya dinamika komunal. Kapan-kapan kita bahas inilah ya. Kalau Pak Yongki masih berkenan sama saya, kita bahas ini. Komunal itu harus punya dinamika komunal. Bayangkan. Coba, kalau kita lihat di gereja mula-mula, mereka ketemu nggak ada agenda. Doa bersama menyatukan hati. Roh Kudus yang beri arahan. Nah, itu hilang sekarang ini. Karena kita sudah terplot, semuanya metodologikan, semuanya seperti kayak akhirnya Tuhan terkurung. Ya, terkurung. Makanya Billy Graham pernah berkata begini, sedih sih. Kalau Roh Kudus sekarang ditarik dari gedung gereja, 95% lebih gereja tetap berjalan seperti biasa karena manajemen bagus, karena profesional di panggung, karena ada uang. Jadi nggak rasa apa-apa, walaupun sudah nggak ada Roh Tuhan. Pertanyaannya, kita mendrive pelayanan kita dengan kekuatan apa? Bisa saja karena orang profesional di panggung, kan? Bisa saja karena manajemennya bagus, rapi. Bisa saja karena dananya ada, tetap bergulir. Tapi kan pertanyaannya, Tuhan mau kemana ini sebetulnya? Bawa kita. Iya kan? Itu tuh. Nah, itu yang disebut dinamika komunal. Siapa yang mengangkat para pemimpin di mana di Perjanjian Baru? Roh Tuhan sendiri. Ya coba. Itu belajar kan dari Kisah Rasul 1 sampai 13, kepemimpinan didominasi orang Yahudi sejak mulai di Antioquia udah berubah itu ide udah orang Yunani, orang apa, dan Barnabas salah satunya memandang dengan pandangan yang penuh kasih karunia loh, walaupun dia orang Lewi. Coba bayangkan, dia kemudian izinkan orang-orang biasa mulai muncul. Nah, itu yang disebut dengan all saint movement, pergerakan orang percaya. Dan saya yakin pandemik ini sebuah prophetic sign buat gereja. Bahwa gereja harus bergerak secara leluasa. Nah, oke, kembali tadi saya agak sedikit mengarahkan Bapak Ibu kepada dinamika apa yang Tuhan mau katakan untuk ke depan ini. Sebab aneh ini. Belum pernah terjadi. Makanya anak-anak Bapak Ibu yang before 30 kasih tahu mereka. Ya, yang punya cucu, yang teenager, yang belasan tahun. Ini bagus buat mereka. Ini studi kasusnya nggak bisa didapat di Harvard, nggak bisa didapat di UCLA, nggak bisa didapat di Nanyang, nggak bisa didapat di RMIT, atau Monash, atau Melu, nggak bisa didapat. Bayangkan, 1920 Spanish flu itu, hanya orang Spanyol yang mati. Masih orang Eropa kan. Orang Jawa, orang Boyolali, orang Cungko, orang Makassar, orang Bugis tetap hidup. Tapi ini aneh kan, pandemi COVID-19 ini seluruh dunia. Nah, saya yakin fokusnya jangan hanya kematian, fokusnya kehidupan. Ini Tuhan mau apa ini? Ya kan? Sayangnya kita kalau nggak hati-hati terbawa hanya fokus pada kematian, angka kematian yang dihitung terus. Tapi kan Tuhan kita Tuhan kehidupan. Ini ada sesuatu, Tuhan lagi bersuara keras buat gereja. Apa ini? Nah, ini yang disebut dengan waktu karah. Karah itu ada di Pengkhotbah pasal 9 itu. Yang menang perlombaan bukan yang cepat, yang makan roti bukan yang pinter, tapi orang yang bisa menangkap waktu Tuhan. Karah itu begini, ada di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat, melakukan yang tepat dalam konteks yang tepat dengan hasil yang tepat untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu karah itu. Tangkaplah itu Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan waktu-waktu yang tepat dalam kehidupan. Oke. 4 nabi besar itu Yesaya, Yeremia, salah satu Yeskiel, dan satunya adalah Daniel. Ya, Daniel terkorelasi dengan kitab Wahyu. Ya, itu yang disebut dengan penyingkapan in the future nanti ke depan ya. Itu yang disebut istilah kerennya apokaliptik gitu ya. Saya yakinlah Pastor Yongki, Pastor Lukas atau pastor yang lain di sini udah mengajar hal apa ke depan.
yang harus kita cermati. Bahkan saya katakan buat Bapak Ibu ya, nggak nakut-nakuti. Ini COVID ini belum seberapa. Gletser yang pada runtuh, yang nggak jauh dari tempat Bapak Ibu itu akan mengeluarkan banyak virus yang lebih ganas. Gletser yang pada runtuh, ya permukaan air laut bertambah, liquid air laut makin luar biasa. Iya dong, air laut yang asin dimasukkan jutaan ton kubik air, ya jadi liquid. Makanya kalau tsunami, wah kecepatannya tidak terbendung. Garam itu kan menghambat Bapak Ibu ya. Ya berat lah ya. Tapi masuknya air tawar yang jutaan ton kubik begitu masuk ke air. Nah, environment air laut terganggu. Makanya hiu-hiu yang ganas-ganas pada bingung. Sekarang renangnya kemana-mana. Jangan kaget kalau tiba-tiba di Sungai Klaten muncul hiu misalnya ya. Itu nggak mengejutkan. Misalnya saya terlalu banyak nonton di film Avengers kali ya. Nah, tapi memang penguapan jadi terganggu, makanya badai di mana-mana. Badai di mana-mana, Bapak Ibu. Oh ya, ini memang kita ini ada di masa yang luar biasa. Tapi kan fokusnya jangan kepada ketakutan, kematian, kekhawatiran. Ada kehidupan apa yang akan Tuhan kerjakan di depan sebagai orang percaya. Gereja bersiaplah untuk kemudian dipercaya perkara besar. Tapi kita jangan batasi Tuhan. Nah, Yesaya pasal, ini baru khotbah. Tadi saya belum khotbah, ini sekarang baru khotbah. Nah, saya tidak akan panjang-panjang. Saya yakin kalau New York sudah malam loh, ya. Kecuali Bapak Ibu siapkan kopi di sebelah Bapak Ibu ya. Masih bisa nggak ngantuk ya. Pak Yonggi kayaknya itu ada kopi sebelahnya sama Ibu. Nggak tahu Kesia ada di mana ini Kesia. Saya nggak lihat wajahnya Kesia. Oke, kita coba lihat Yesaya pasal 47. Ini dia. Ayat pertama sampai agak panjang sedikit ya. Narasinya ini bagus banget. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Coba Bapak Ibu buka hati. Saya yakin Roh Kudus akan menerjemahkan lebih dalam. Saya terbatas, tapi Tuhan akan menerjemahkan lebih dalam. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, dan menyuruh aku untuk ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, Bapak Ibu, nanti coba saya akan baca ayat yang ke-6, tapi satu hasta itu adalah 0,045 cm kali 4 ya Bapak Ibu. Hitung sendiri itu, tapi itu artinya ketinggian yang sangat tinggi. Nah, 0,045 km ya, kalau Bapak Ibu ukur 1000 hasta. Nah, coba ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, anak manusia? Ya, Bapak Ibu, highlight kata itu, sudahkah engkau lihat? Nah, ini gambar apa yang kita akan dapatkan. Ini penglihatan secara rohani mata batin. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Bayu Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Jika kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab di mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai-sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu,
buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buah yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Amin, buat firman Tuhan. Maaf kalau saya membaca agak sedikit cepat, karena supaya waktunya nggak terlalu terbuang banyak. Nah, Bapak Ibu nanti baca baik-baik di Alkitab. Wah, itu Kesia udah kelihatan kayaknya ya. Udah kelihatan. Oke. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu semua ya, saya coba akan sampaikan beberapa prinsip penting. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu membaca ini, Bapak Ibu dapat gambar apa sih secara rohani? Ya, sebab ini gambar itu penting banget. Ya, gambar manusia itu kan sebenarnya makhluk gambar. Bapak Ibu dengar nama orang tertentu pasti muncul gambar. Ya, misalnya Lionel Messi, ya, yang suka soccer pasti langsung pemain bola, ya kan? Oke, Bapak Ibu waktu dengar misalnya Garuda, apa yang ada di gambar Bapak Ibu? Bisa saja pesawat terbang, bisa saja lambang negara, tapi juga bisa saja kacang Garuda. Ya, kalau dia suka kacang Garuda, kacang atom, ya langsung munculnya kacang, ya kan? Nah, gambar nggak mesti ada gambar Samsung, Apple, ya itu Apple misalnya. Bapak Ibu pasti akan punya gambar. Nah, ayat-ayat ini sebetulnya membuat kita harusnya menangkap gambar. Makanya dikatakan lihatlah. Dan tahu Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, satu kata diulang sampai lebih dari sekali, itu very important. Penting banget. Penting banget, penting. Ya, yang berikutnya kenapa diulang-ulang? Ya, karena kita pelupa. Jelaslah. Kenapa diulang-ulang lagi? Coba taruh tangan di kepala, kita pencet-pencet kepala kita, Bapak Ibu dimanapun. Ya, rasanya apa? Itu karena kita keras kepala, makanya diulang-ulang. Ya kan? Ya kalau ada yang nggak keras ya cepat periksa ke dokter. Berarti ada masalah di di kepala kita ya. Ya, kita keras kepala, makanya perlu diulang-ulang kan. Nah, kata yang diulang itu adalah kata sungguh. Sungguh itu definisinya begini, fakta yang tidak bisa dibantah. Itu terjadi. Firman Tuhan itu iya dan amin. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Nah, dari ayat-ayat ini saya akan tarik beberapa hal penting. Ya, hal yang penting. Yang pertama ternyata, Roh Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan situasi apapun. Ya kan? Di bait Allah, di bait suci, Alkitab katakan, ada air yang mengalir keluar. Ya, itu mengalirnya dari mezbah. Ya, nah, bait suci itu sebetulnya gambaran kita kan. Semua kita kan baitnya Allah. Ya dong, di mana Tuhan berdiam di dalam kita. Nah, Tuhan mau untuk kita menyadari, kita itu di mana roh Tuhan bersama kita tidak terbatas loh Bapak. Saya percaya kok, saya percaya. Ya, makanya betul kan, kedekatan kita dengan Tuhan itu, Bapak Ibu itu adalah nyawa utama kekristenan. Ya, melekat bersama Roh Tuhan itu kekuatan kita, Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu ya. Orang berkata begini, Pak, untuk mengerti hati Tuhan itu kayaknya rumit. Enggak. Ya, saya katakan ini buat Bapak Ibu. Kita tidak perlu misalnya sekolah teologi dulu untuk mengerti hati Tuhan. Walaupun kalau Bapak Ibu punya kesempatan ya sekolahlah. Oh enggak apa-apa, oke kok. Saya juga suka belajar. Saya lagi baca bukunya David Powson. Kalau Bapak Ibu tahu ya, setebal kayak itu tuh, kayak bantal. Ini Unlocking the Bible. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Waduh, hikmatnya memang luar biasa. Sampai saya geleng-geleng kepala lihat apa yang dia katakan kan. Banyak hal. Nah, saya suka belajar karena saya tahu kalau saya tidak membaca, saya nggak bisa mengerti banyak hal. Tapi yang utama perenungan firman lah jelas itu nomor satu dalam kehidupan saya. Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu, Tuhan yang supranatural yang tak terbatas, kan Tuhan itu tak terbatas. Ya, Bapak Ibu pasti amin kan. Tuhan yang supranatural itu sebetulnya begini, kita bisa menangkap secara natural kalau kita itu melekat sama Dia. Jadi mengerti hati Tuhan, mengerti apa yang menjadi kerinduannya itu sebetulnya hal yang natural, walaupun memang Tuhan supranatural. Ya, tapi waktu kita melekat sama Dia itu akan jadi hal yang simpel sebetulnya, tidak rumit kok Bapak Ibu. No, kalau kekristenan rumit, ya saya harus katakan ya, nanti hanya orang tertentu yang cuma tahu Tuhan, enggak lah. Ya, Tuhan kan mau
semua orang betul-betul menangkap apa yang menjadi kerinduan hatinya dia. Makanya saya dorong, mungkin ini nasihat biasa. Yuk Bapak Ibu jangan jauh dari Tuhan. Terus melekat, membangun kesadaran 24 jam Tuhan bersama kita. Ya, dimanapun, sebab dia kan person, dia pribadi. Dia bisa diajak ngobrol, dia adalah pribadi kan. Makanya jangan dekati Tuhan seperti mendekati sistem. Jangan mendekati Tuhan dengan cara-cara agamawi, enggak. Ya, di mana saja Bapak Ibu. Saya harus katakan ini, sadar Tuhan 24 jam. Jangan hanya sadar Tuhan di kebaktian, biasalah. Kalau orang sadar Tuhan di kebaktian, ya memang kan. Di kebaktian kita nyanyi tentang Tuhan, dengar firman tentang Tuhan, ya pastilah. Tapi dalam kehidupan, ya saya tidak pernah lupa itu. Satu kali teman saya, seorang gembala di satu desa, ya di desa. Nah jemaatnya mayoritas petani. Oh di desa kok. Ya, saya nggak tahu kalau BMC New York, ya saya yakin ini nggak ada yang petani lah. Dari wajahnya sih kebanyakan mungkin profesional atau punya unit usaha sendiri kan. Ini mayoritas jemaat yang teman saya gembalakan itu petani. Nah, salah satu kali dia kayaknya ini ngomong begini, Pak Pendeta, minggu depan saya tidak bisa jadi asyir, tolong digantikan oleh orang lain. Nanti minggu depannya lagi saya akan jadi asyir. Ditanya teman saya, loh Bapak kenapa? Nah, minggu depan itu di daerah saya ada panen, pertaniannya panen. Nah, orang desa kalau panen itu dipanen bersama. Nanti makan bersama. Makanya Bapak Ibu pernah lihat nggak zaman di Jakarta ini sekarang ada orang makan bersama-sama pakai daun itu panjang sekian meter. Wah itu rame-rame itu namanya apa sih itu tuh? Wah masakan tradisional itu makanya rame-rame. Itu sebetulnya tradisi di sawah di mana orang makan rame-rame itu panjang gitu makan itu perjamuan kudus itu namanya itu makan bersama itu koinonia itu persekutuan meja makan kan. Nah teman saya kan orang yang pandangannya sangat terbuka dan tajam, dia berkata nggak apa-apa, lo nggak apa-apa Pak Pendeta, nggak apa-apa kan minggu depannya lagi Bapak nanti tugas. Oh begitu ya, nggak berdosa ya, nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu Tuhan lah supaya kamu nggak berdosa gitu. Nah, ini teman saya bercanda begitu. Nah sebelum orang ini pergi, tahu nggak kata-katanya teman saya suka sekali. Pak, mending Bapak di sawah ingat Tuhan daripada di gereja ingat sawah. Itu kata-kata kelihatannya biasa, tapi saya kemudian berkata, wow, itu hikmat loh, ya kan? Nah, ya kan? Artinya teman saya sedang berkata begini, kamu dimanapun berada mesti sadar Tuhan. Nah, saya ingin membawa kita, Bapak Ibu semua, biar aliran Tuhan yang tidak terbatas itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu tidak usah takut. Sumber hikmat tidak terbatas, kekuatan Tuhan tidak terbatas. Ya, tapi jangan batasi Tuhan kan. Jangan batasi Tuhan dengan kepesimisan kita. Jangan batasi Tuhan dengan kesombongan kita. Jangan batasi Tuhan dengan pengalaman kita. Jangan batasi Tuhan. Lah, pengalaman itu bisa jadi pembatas kita. Berapa banyak orang jadikan pengalaman, bisa saja pengalaman menjadi berhala. Karena menganggap bahwa orang lain tidak seperti dia. Saya sudah punya pengalaman kok, saya sudah makan asam garam kok, makanya tensinya naik terus, terlalu banyak makan garam, coba bayangkan. Asam lambungnya naik terus, asam sama garam, itu bahaya itu. Udah asam lambungnya naik, GERD, kemudian tensinya naik, stroke Pak, itu Pak, kalau nggak hati-hati Pak. Ya kan? Nah, maksud saya biarkan Tuhan itu sedang melakukan perkara besar sekarang ini. Dia lagi berkata, jangan aku dikurung di pengalaman kita, jangan aku dikurung di keterbatasan kita, jangan aku dikurung di kepahitan kita, kekecewaan kita. Makanya Bapak Ibu, miliki hati yang legowo, hati yang luas, hati yang punya kapasitas yang tidak terbatas. Tahu nggak Bapak Ibu, kapasitas itu menentukan kemampuan kita menerima dari Tuhan. Loh, kalau orang kapasitasnya kecil, ya susah dipercayain besar, nanti meledak. Ya, saya punya ukuran baju, Bapak Ibu ya, ukuran baju. Ya, saya tidak memberitahu karena Natal sudah lewat juga, toh. Nah, ukuran baju saya punya ukuran tertentu. Kalau kekecilan, ya bisa robek, kayak si manusia hijau itu, Hulk, ya kan? Bisa robek semua. Tapi kalau kebesaran, kedodoran. Nah, itu kapasitas.
Bapak Ibu. Nah, mari begini, perluas. Biarkan, nah Bapak Ibu tahu, kita kan sering berdoa. Saya tadi juga mendengar pendoa syafaat. Tadi bagus Ibu mendoakan untuk lawatan terjadi di Amerika, lawatan terjadi di Indonesia. Kan saya aminkan itu. Nah, lawatan itu apa sih? Lawatan itu kan begini, kita yang kecil diterobosi Tuhan yang besar. Sehingga kita yang kecil jadi tak terbatas. Kalau saya gambarkan kayak Bapak Ibu kalau lagi nyemprot tumbuhan, tanaman di taman gitu ya, atau lagi semprot mobil. Salah satu hobi saya nyuci mobil. Salah satu hobi saya. Nggak tahu, saya suka nyuci mobil. Sebab waktu nyuci mobil, Bapak Ibu, apalagi kalau di atas ban itu, ya bumper atau apa itu, besinya itu lagi kotor karena becek jalanan. Itu begitu keran air saya buka, selang saya kecil, tapi saya pencet ujungnya. Waduh, nyemprotnya keras. Itu kotoran, rontok semua. Itu saya senangnya luar biasa. Karena saya kalau lihat bersih itu senang banget. Ya, tapi dari situ saya berkata, itu tuh kehidupan. Di mana semua yang kotor, semua yang penuh noda akan tersemprot, dialiri. Makanya itu yang di 2 Samuel pasal 5 kan, dan 1 Tawari pasal 14. Bapak Ibu tahu nggak itu? Waktu Daud diserang seluruh orang Filistin, itu Daud memenangkan peperangan ada di mana? Tempat namanya itu ada di lembah Refaim kan. Namanya adalah Baal Perasim. Baal Perasim itu artinya adalah the master of breakthrough. Tuhan atas terobosan. Itu salah satu nama Tuhan itu. Tuhan menerobosi musuhku seperti air menerobos. Wow. Nah, saya sadar Bapak Ibu, kita ini sekarang hidup di masa berbahaya. Oh ya. Semua nggak bisa diprediksi. Kematian itu seperti di depan mata. Oh ya, COVID ini mengajarkan semua yang ada di dunia ini nggak bisa kendalikan, Bapak. Uang kah, koneksi kah, jabatan nggak bisa. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, di masa yang berbahaya ini lebih double berbahaya kalau nggak ada Tuhan. Saya ulangi, di masa yang berbahaya ini kita akan jadi double bahaya kalau nggak ada Tuhan. Ya, wong ada Tuhan saja kita secara di dunia ini ada di proses yang berbahaya. Semua berbahaya. Seperti Daud berkata, ya sekalipun aku di lembah kekelaman, kan itu kan lembah kematian. Tahu lembah kekelaman? Bapak Ibu yang pernah ke Israel, tolong angkat tangan. Ya, nggak harus ke sana naik haji, nggak harus Bapak Ibu ya. Maksudnya yang pernah, kalau ada kesempatan nanti bolehlah. Saya dalam anugerah Tuhan bawa grup ya beberapa kali, mungkin 14-15 kali anugerah Tuhan ya. Ya karena bawa aja. Tahun sebelum pandemik saya datang lagi karena beberapa anak jemaat mesti dibaptis, ya udah kita berangkat pulang, lockdown semua itu pasti waktunya ya. Nah, kalau Bapak Ibu dari Yerusalem ke Yeriko, itu kan menurun itu jalanan. Ya, Yerusalem kan naik, makanya tadi Mazmur 122, marilah kita bersorak-sorai ke rumah Tuhan, bersukacita. Nah, itu rumah Tuhan tuh naik itu, ya naik ya itu ketinggian itu bukit-bukit. Nah, waktu turun itu Bapak Ibu nanti akan melewati beberapa lembah kematian itu. Ya, lembah kematian itu begini, curam sekali. Kecuramannya itu hampir 200 meter. Nah, itu lembah itu Bapak Ibu, saking ada hanya waktu itu tuh ada di atas kepala kita. Kalau kita ada di celah lembah itu saja. Jadi sepanjang waktu gelap, udah begitu jalannya berkelok-kelok, nggak bisa ditebak seperti sekarang. Semua nggak bisa diprediksi loh Bapak Ibu. Ini Indonesia diprediksi bulan apa Februari Maret terjadi lonjakan apa ya, COVID ini. Tapi kita doakan terus Bapak Ibu. Ya, nah semua nggak bisa diprediksi. Dan di lembah itu banyak binatang-binatang buas. Banyak binatang buas. Belum perompak yang menghadang. Dan kadangkala terjadi banjir bandang. Karena kalau hujan pas lagi turun deras, ketambung semua di situ. Orang yang di situ kejebak. Nah, Daud berkata begini, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Nah, Bapak Ibu saya yakin, karena semuanya ini ada di masa yang tidak gampang. Ekonomi ada di ambang kematian, bisnis begitu, masa depan nggak jelas, semua secara dunia. Tapi nggak usah khawatir, Tuhan kita tidak terbatas. Nah, jangan batasi Bapak Ibu, please. Makanya hari ini Bapak Ibu ya, hari ini yang pahit, yang sombong, yang kecewa, lepaskan saja, lepaskan. Jangan batasi. Satu kali
Saya mungkin pernah cerita kali ya, saya lagi makan es krim, anak saya masih kecil. Dia minta pakai gelas, dan saya mau tuang. Begitu saya lihat, di gelasnya itu ada semut. Saya bilang, anak, nak, kamu cuci di wastafel pakai sabun, balik ke papa, lap dulu pakai tisu, saya kasih. Saya mau dia kerja juga ya, saya latih dia. Bapak Ibu begitu dia balik, saya tuang. Saya nangis loh Bapak Ibu. Anak saya langsung ledek, lah papa belum warisan, baru es krim sudah nangis. Saya ngomong, bukan sayang, bukan itu. Papa akan kasih semua kok. Ya, milik Bapak itu untuk anak. Ya, tapi kalau budak nggak bisa dapat dari Bapak, makanya jangan jadi budak. Warisan itu turun ke anak, nggak mungkin. Loh Bapak Ibu ini kerja keras buat apa? Ya buat anak lah. Ya, malah orang tua terbaik selalu menyiapkan yang terbaik buat anaknya. Loh anak kok. Kalau budak yang nggak dapat, makanya jangan jadi budak. Yang terikat dosa, kenajisan, jangan. Kita anak. Kita ini anak. Udah nggak usah takut. Ya kan? Anak saya nggak pernah berpikir bayar tagihan bulanan listrik bagaimana. Nggak perlu lah, nggak perlu. Masa ada anak ketok kamar bapaknya, Pak, aku mau tanya dengan jujur, Pak. Tolong jawab, jangan ada dusta di antara kita. Bulan depan listrik rumah ini bisa dibayar nggak, Pak? Itu kalau ada anak seperti itu, suntik pakai suplemen, kalau perlu divaksin, Bapak Ibu. Itu aneh itu. Dia nggak tahu perjuangan bapaknya, tapi yang dia tahu bapaknya bisa cover hidupnya. Nah, kita itu kehilangan hati anak. Itu yang Brian Duncan, songwriter seangkatannya Michael W. Smith, nyanyikan lagu namanya Child's Love. Kita ini kehilangan hati anak. Anak itu ya, kalau coba lihat anak kecil, ketawa polos, Bapak Ibu. Ketawa polos. Nggak ada ketawa, ada motif-motif politik licik-licik, nggak ada. Ketawa saja. Ketawa. Kita kehilangan ketawa. Orang dewasa ketawa kalau tender lagi menang, gajian lagi naik, prom. Kita ketawanya itu punya motif politik. Coba lihat anak-anak. Nggak ada anak-anak ketawa punya motif politik. Anak-anak ketawa lepas saja. Nah, kita kehilangan sukacita begitu. Ketawalah Bapak Ibu. Mumpung ketawa belum dilarang sekarang ini. Itu kata Warkop Bapak Ibu. Ya kan? Ketawa. Ketawa itu membuat sehat loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu begitu kemudian saya tuang, saya nangis, Tuhan ngomong begini sama saya. Bin, tidak ada bapak yang menahan yang terbaik buat anaknya. Cuman kalau wadahnya kotor, kan kita susah Bapak Ibu. Nah Tuhan itu susah loh Bapak Ibu. Dia mau percayakan banyak perkara besar tidak terbatas. Ya, saya kecil, saya terbatas. Tapi saya punya Tuhan tidak terbatas. Bagian saya adalah hati saya mesti legowo, hati saya mesti luas, hati saya mesti terbuka lebar. Saya tidak mau dibatasi pengalaman masa lalu saya tidak mau dibatasi kekecewaan, kepahitan, kenajisan. Itu lepaskan Bapak Ibu, lepaskan. Ya. Lepaskan, jangan mau terus dibelenggu begitu. Jangan. Kita bukan budak. Kita orang merdeka dalam Kristus. Iya kan? Tentu Tuhan berkata, tidak ada penghukuman. Kita tidak menerima roh perbudakan. Kita menerima roh kemerdekaan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Tahu enggak, Bapak Ibu? Anak itu punya apa? Anak itu punya warisan jelas. Anak itu punya akses ke Bapa, enggak terbatas. Anak, bayangkan. Anak. Ya, nah Tuhan mau kita begitu. Jadi begini, jangan kurung hadiratnya. Biar dia bergerak secara leluasa. Saya tadi sudah bilang ya Bapak Ibu, jadilah orang yang selalu ada di waktu-waktu Tuhan. Nah, tapi yang berikutnya Bapak Ibu, prinsip yang kedua yang saya lihat dari penglihatan ini. Bapak Ibu, saya yakin nanti Bapak Ibu akan menemukan pewahyuan hikmat dari Bapak Ibu baca Yeskel 47 ini. Tapi ini perenungan yang saya bagikan buat Bethany New York hari ini. Biar ini menjadi suara profetik buat kita. Yang berikutnya adalah begini. Biar kita terus ada di kedalaman. Betul-betul dikuasai oleh roh Tuhan. Ya, kita tenggelam di kedalaman. Jangan dangkal, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak salah di Lukas pasal 5, saya nggak lupa. Murid-murid Tuhan itu satu kali semalaman cari ikan. Nggak dapat ikan. Aneh ya? Aneh ya. Nelayan, ya waktunya tepat cari ikannya malam. Menurut teman-teman saya yang dari Indonesia Timur, cari ikan itu paling benar waktu malam.
Karena ikan itu ngumpul semua itu kalau malam. Sebab di dalam nggak ada lampu, katanya gelap. Jadi ngumpul semua, katanya teman saya sih. Ya, tapi betul, waktunya betul. Alat kerjanya betul, yaitu apa? Perahu dan jala. Dan dia pengalaman nelayan. Petrus, Yohanes, keluarga nelayan semua kan. Andreas, keluarga nelayan. Semalaman tidak ada satupun ekor ikan ketangkap. Begitu kemudian Yesus ada di sana. Saya senang sekali. Yesus berkata, seberangkan perahu. Ya, kemudian begini, dia berkata, sekarang tebarkan jalamu di kedalaman. Saya suka kata itu, go deeper, di kedalaman. Semua yang di kedalaman itu tidak bisa gampang dikalahkan. Ya, ada film klasik namanya The Good Father. Saya yakin Pak Yonggi mungkin pernah lihat. Ya, saya lihat. Oh ya kan, itu film penjualannya laku sepanjang sejarah selain film Titanic. Ya dong, itu film klasik lah. Itu kan based on the true story kan. Nah, bosnya mafia itu saya agak lupa namanya siapa. Tahu nggak Bapak Ibu? Waduh, itu kayak kalau nggak salah ada di New York juga dia punya kartel dulu. Itu untouchable itu. Udah uang banyak, senjata banyak, pemasok narkoba dan sebagainya. Tapi tahu nggak, perang antar geng selalu menang. Ya, kalahnya gara-gara apa? Matinya orang ini, Bapak Ibu. Diracunkan sama mantu perempuannya. Mantu perempuannya kepahitan, kecewa. Mantu perempuannya cara membunuhnya sederhana. Ikuti dia punya kebiasaan. Kebiasaannya makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, minum kopi jam berapa. Jadi kemudian waktu lagi minum kopi dengan roti dari Italia itu apa sih namanya itu, diracun Bapak Ibu. Baik, matinya lagi makan roti sama minum kopi, diracun. Tembak-tembakan menang. Gara-gara apa? Kebiasaannya udah diketahui. Nah, semua yang rutinitas metodologi begitu, itu gampang dikalahkan. Ya. Ya, itu yang namanya kekristenan liturgi, kekristenan yang tidak mengalir bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu kemudian Tuhan berkata, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Saya bersyukur. Terus ngomong, excuse dia berkata begini, Tuhan, kita capek semalaman cari ikan nggak ada, nggak dapat. Tapi karena Engkau yang menyuruh, aku lakukan. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu jala ditebar, itu ikan-ikan besar masuk semua, ditarik ke darat sampai jalannya koyak tapi nggak bocor. Itu dari Tuhan selalu begitu. Wah, memang dapatnya banyak. Ya secara natural koyak, tapi nggak bocor, nggak ada yang keluar. Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Ini prinsipnya. Kalau manusia tebar jala, jala cari ikan. Tapi kalau Tuhan tebar jala, nah ini lain. Ikan cari jala. Saya ulangi, kalau manusia tebar jala cari ikan. Tapi kalau Tuhan yang tebar jala, ikan cari jala. Ada yang capek sekarang dengan bisnis? Ada yang capek sekarang dengan pengalaman? Yuk, go deeper. Ada di kedalaman. Ya, nah, Bapak Ibu, 4 kali Yeskiel itu disuruh masuk sungai yang diukur oleh malaikat ini. Ini sebetulnya yang disebut dengan teofani, penampakan Yesus di Perjanjian Lama. Jadi apapun modelnya, panglima tentara yang menemui Yosua, kemudian peristiwa apa, termasuk para malaikat itu, Tuhan menampakkan diri Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu begini, dia bawa ukuran. Nah, jangan kita diukur dengan standar dunia atau standar manusia, tapi biar Tuhan yang mengukur. Pertanyaan saya, waktu ukuran pertama 1000 hasta, masih semata kaki. Yang kedua 1000 hasta lagi, selutut kan. Yang ketiga 1000 hasta lagi, sepinggang. Tapi begitu diukur lagi 1000 hasta, sudah nggak bisa lagi berjalan. Karena udah terendam, tenggelam. Ya kan? Yang sudah dibaptis tahu ya, kata baptisan itu berasal dari kata baptiso. Itu artinya ditenggelamkan, nggak kelihatan lagi. Makanya kalau tenggelam, aku nggak nampak lagi. Aku ini memang problem sih. Makanya aku yang tidak laku ini harus dipaku. Ya, aku yang kaku yang tidak laku ini harus dipaku. Nah, itu kan ya, itu aku yang kaku yang tidak laku harus dipaku. Bapak Ibu, kalau orang ditenggelamkan, saya nggak pernah lupa ini hamba Tuhan dari
Argentina namanya Juan Carlos. Wah, itu kalau membaptis orang saya kaget. Ya kan, begitu orang di air, dia baptis, dia kasih tahu sebentar, kemudian dia berkata begini, I kill you. Orangnya kaget, mau lari loh. Aku bunuh kamu, coba bayangkan. Wah, saya kaget juga itu, kok dia begitu tuh. Tapi begitu ditenggelamkan, dia baru kasih penjelasan. Dia berkata begini, orang kalau nggak mati jangan dikubur. Orang kalau tidak dikubur pasti susah bangkit. Sebab kalau orang masih hidup, kalau dikubur itu sakit loh Bapak Ibu. Jangan kubur orang kalau masih hidup. Sakit, jangan. Makanya berapa banyak orang Kristen sakit itu karena belum mati. Mesti harus mati dulu akunya. Ya kan, prinsipnya kan orang mati tidak takut mati. Coba di tempat persemaian jenazah belum ditutup petinya, jangan ditanya, bisikin telinganya, kamu takut mati nggak bro? Itu yang tanya salah itu. Iya kan? Ya, maksud saya begini, memang saya baru tahu kenapa Pastor Juan Carlos kemudian membaptisnya orang begitu. Karena orang bangkit itu sebab dikubur. Orang kenapa dikubur? Karena mati. Nah Bapak Ibu, saya beritahu buat Bapak Ibu, waktu Tuhan ukur kita, Bapak Ibu ini sekarang ada di mana ukurannya? Kalau di mata kaki, ya suka keluar masuk, nggak ada komitmen. Mata kaki itu bahasanya Pak Yongki itu keceh itu. Ya kan? Itu bahasa Jerman itu keceh-keceh. Oh ya, keceh-keceh. Kalau Bapak Ibu misalnya ya duduk di tepi kolam renang itu, kakinya masuk itu nggak dalam. Nah, kita kecil-kecil. Itu biasanya ya keceh-keceh saja lah ya. Oke. Nah, ada banyak orang yang begitu. Seenak-enaknya, kalau aku lagi senang doa, ya doa. Kalau enggak, ya siapa yang bisa larang gua? Kalau saya pengen kebaktian, ya kebaktian saja. Saya pengen pelayanan, terserah. Kalau saya enggak suka, ya saya enggak usah pelayanan. Enggak ada komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu tuh, ukuran kita. Saya kalau Tuhan ukur, saya ada di mana? Ini saya sedang melempar perenungan saja buat Bapak Ibu. Karena kalau kita enggak tenggelam, ditenggelamkan, dikuasai oleh kekuatan Tuhan, nanti keakuan kita masih kuat. Bisa saja bahasa rohnya kenceng, bisa saja nyanyi lagu rohani, tapi coba begitu didesak kebutuhan, daging terus yang keluar. Begitu didesak keadaan, daging terus yang keluar. Begitu didesak oleh situasi, daging terus marah, sumpah serapah, licik, negatif, dan apa? Responnya selalu akunya muncul. Orang kalau lagi kebaktian, tidak ketahuan aslinya, Bapak Ibu. Tapi coba ditekan. Ketika orang lain nggak tahu. Ketika film-film yang jorok ditawarkan. Ketika uang-uang yang nggak jelas ditawarkan. Ketika jalan pintas, jalan mudah, tapi melanggar prinsip ditawarkan. Kan orang sekarang lebih suka mengambil jalan pintas daripada jalan Tuhan. Saya tidak mau mengambil jalan mudah. Saya mau mengambil jalan Tuhan. Ya, Pak Renal Kasali, ya, Bapak Ibu, saya pernah ketemu beliau. Coba lihat dia punya podcastnya dia. Wah, terakhir dia bilang, sekarang kan Bapak Ibu tahu ya, orang pamer-pamer semuanya, walaupun mungkin banyak utang. Sebab Tuhan sukses itu sekarang mendominasi dunia. Orang kaya zaman dulu malah tenang-tenang. Rumah kelihatan tidak bagus, tapi ya dalamnya lain memang. Tapi sekarang enggak. Oh ya. Tapi saya berkata iya ya. Orang kalau di kedalaman itu enggak nampak. Itu yang disebut dengan whisper revival. Kebanggaan rohani yang berbisik. Kelihatannya tenang. Air tenang itu menghanyutkan. Air beriak itu biasanya dangkal. Ya kan? Coba air tenang itu. Bapak Ibu kalau ketemu orang yang tenang, hadapin apa tenang. Saya tahu kedalamannya berbeda. Ya, dan semua yang dalam itu mahal. Ya, satu kali teman saya pamer-pamer jam pakai berlian. Dia itu OKB orang kaya baru. Kalungan emas. Dia buka kancingnya. Biasanya tidak pernah begitu. Ya kan? Kalau Hotman Paris kan memang nggak apa-apa, memang marketingnya begitu kan, sama begini-begini kan, marketingnya dia.
Ini teman saya itu tidak pernah begitu. Baju ya ditutup kayak mau masuk angin begitu, Bapak Ibu. Nggak pernah dibuka terus kerahnya ditarik begini. Bapak Ibu pernah lihat nggak itu? Saya bilang kamu itu jadi aneh sekarang gara-gara itu tadi. Bisnis tepat waktunya. Wah, berlimpah. Miliaran tiap bulan. Waduh, dia datang berkata, Pin, lihat nggak jam tanganku? Kalungku berlian. Saya bilang, yang kamu pakai itu makan korban. Udah marah sama saya, sembarangan. Saya nggak korupsi lebih. Saya nggak nipu orang. Saya nggak ngomong kamu nipu kan. Tapi siapa tahu waktu berlian ini diekspor, banyak yang mati karena di kedalaman. Udah kaget. Oh iya juga ya. Saya makanya bilang, ya titipkan ke saya sebulan dulu, saya habiskan dulu. Ya enggak mau. Saya bercanda sama dia. Loh, ya kan Bapak Ibu, berlian, emas, uranium, platinum, itu nilainya, harganya jauh lebih besar dari semua harta yang ada di permukaan tanah. Tanaman, buah. Tapi kan ekspornya mahal. Alatnya mahal. Dan bahkan banyak orang bisa jadi korban loh. Makanya ibu-ibu yang pakai yang itu klep-klep begitu ya, enggak usah sombong-sombong. Sebab mungkin ada korbannya loh. Mungkin perlu dikuduskan. Enggak, ini bercanda saja. Enggak apa-apa lah, kan kita beli kan. Bapak Ibu maksudnya, saya cuma bilang, semua yang di kedalaman itu mahal. Nah sekarang saya enggak tahu. Tuhan ukur kita ini ada di mana. Di lutut ya masih bisa pamer-pamer yang di atas. Bisa pamer apalah, bisa pamer tas, bisa pamer baju, bisa pamer kalung, bisa pamer kacamata, bisa pamer apa. Di pinggang masih oke lah. Masih bisa keluar masuk juga. Nggak ada komitmen keluar masuk. Tapi Tuhan mau sampai kita sudah nggak bisa lagi berjalan, tenggelam. Kita hanya bisa berenang mengikuti arus itu. Wow, saya bayangkan ya penglihatan Yeskiel itu. Oh iya, itu matinya daging. Kita tenggelam, kita dikuasai. Kita betul-betul dikendalikan oleh Roh Tuhan. Cara kita berkata, cara kita melihat, cara kita mendengar. Dan Tuhan mau setiap kita mengalami itu, Bapak Ibu. Ini bukan milik Pak Yonggi saja. Ini bukan milik diaken yang ada di sini. Ini bukan milik saya saja. Kekristenan itu Tuhan tidak bikin rumit, Bapak Ibu. Simple. Tuhan mau kendalikan kita. Dan kita berkata, Tuhan, ambil alih semuanya. Take over semuanya. Setiap hari kalau doa saya berkata, Tuhan, aku nggak mampu. Tapi kerinduanku adalah biar hamba-Mu ini ada di waktu yang tepat. Berjumpa dengan orang yang tepat. Mengerjakan hal yang tepat. Dalam konteks yang tepat. Buat hasil yang tepat. Buat kemuliaan-Mu, Tuhan. Doa saya begitu, Bapak. Sekarang Bapak Ibu mau pergian kemana, ke sana kemari pun, kalau nggak dituntun Tuhan bahaya loh sekarang. Ya, Bapak Ibu mau coba. Nah, salah satunya Tuhan menuntun kita adalah damai sejahtera ada pada kita. Bapak Ibu ya, kalau mau ketemu siapapun kehilangan damai, tolong cek dulu lagi. Kalau mau bepergian kemanapun kehilangan damai, cek lagi Bapak Ibu. Ya, saya yakin kita ini ada alarm di dalam ini, Bapak. Bapak Ibu pernah nggak waktu mau berbuat sesuatu yang keliru kecil saja, kita deg-degan. Itu bagus, Bapak Ibu. Deg-degan gitu. Itu bagus. Itu jangan dilawan. Jangan dilawan. Oh ya. Itu sinyal, itu alarm. Yang saya sedih ada orang suara kenceng. Udah melakukan sesuatu nggak pernah deg-degan lagi. Oh jangan berkata, saya sudah feel free, saya nggak deg-degan lagi. Pak, itu hati yang membatu itu Pak, kayak Fir'aun Pak. Yeremia 19 kan, hatinya membatu sampai orangnya sendiri nggak sadar. Jadi kalau kita masih punya deg-degan, alarm, pelihara itu Bapak. Tenggelam terus di dalam kekuatannya. Nah, saya tutup. Yang berikutnya adalah, Bapak Ibu tahu, yang ketiga adalah hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu akan selalu membawa pengaruh yang begitu hebat dalam kehidupan. Sungai itu bicara soal pengaruh. Ya kan? Pengaruh, influence.
Pernah tahu lagunya itu kan? Boney M. By the River of Babylon. Nah, itu lagu lama itu ya. Kayaknya dia ngambil dari Apokalip apa gitu ya, grup-grup lama juga itu ya. Itu kan menceritakan apa yang terjadi di Mazmur 137. Tahu ya? Mereka lagi tawan di Babel. Jadi terkoneksi nih dengan Yesaya 47, Mazmur 130. Saya tidak akan baca karena saya sudah terlalu panjang tadi baca ayat. Bapak Ibu tahu kan? Waktu ada di tepi sungai Babel, Alkitab berkata, di daerah tawanan, orang-orang memaksa kita menyanyikan lagu tentang Zion, the center of worship, the center of glory. Ya, bagaimana kami bisa menyanyi di negeri kita tertawan? Karena mereka ada di sungai Babel. Sungai itu bicara pengaruh kan Bapak Ibu. Ya, makanya betul prinsipnya. Kita tidak bisa ada di sungai yang sama di hari yang berbeda walaupun sungainya sama. Saya ulangi, kita tidak bisa ada di sungai yang sama di hari yang berbeda walaupun sungainya sama. Saya misalnya ada di satu sungai hari ini, ya kan? Begitu masuk lagi besok itu sudah beda. Beda apa? Alirannya. Makanya kasih Tuhan seperti sungai, selalu baru setiap hari. Ya itu Bapak Ibu mesti aminkan itu kan. Kasih Tuhan selalu baru, tidak pernah yang lama. Nah, Bapak Ibu, begitu kemudian Yeskiel tenggelam, Yeskiel kemudian begini, mengikuti aliran sungai itu. Tahu apa yang dia lihat? Waduh, kepanan rohani. Sepanjang tepi sungai itu, tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan yang buahnya segar-segar, berbuah sepanjang musim tidak berhenti-berhenti. Ya kan? Wah, di sungai itu bayangkan ikannya besar-besar seperti ikan di laut-laut besar. Wah, penangkap ikan ada, saya percaya. Saya nggak tahu ini nubuat atau tidak. Bapak Ibu bersiaplah Bapak Ibu. Ini di masa yang tidak akan panjang ini. Orang-orang benar akan dipercaya perkara-perkara besar. Tapi punya tujuan ilahi. Ya, bisnismen di sini para profesional, bersiaplah. Saya nggak ngomong mengada-ngada Bapak Ibu. Aneh, saya ketemu beberapa orang. Ya, satu anak rohani saya tanya, dia punya bisnis cukup luar biasa. Wimar ngambil dari dia, yaitu pabrik minyak sawit. Kemudian sekarang dia bikin untuk batu bara, harga batu bara lagi tinggi kan. Wah, itu saya tanya gimana dia bikin spotnya untuk itu ya, kaleng-kaleng raksasa. Kemudian ada yang saya tanya sama dia gimana, namanya Sandy. Aneh Kak Ruby. Naik bisa 5 kali lipat selama pandemi ini. Saya ketemu teman, ya mungkin Pastor Yongki pernah dengar namanya Kobeni Kuspin di Makassar. Ya belum lama Mission Conference, Pastor Lukas Kusuma diundang juga, ketemu saya juga beliau karena saya hampir rutin juga datang ke mereka. Dia ngomong begini sama saya, akhir tahun ini aneh Pak Rubin, itu mall saya yang ada di Maros sampai ditutup aparat. Bukan karena nggak ada izin, karena overload, orang terlalu banyak datang. Dan dia punya tim pak. Dia berkata ribuan orang itu kalau weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi yang saya suka katakan ini, tapi ini bukan buat saya. Karena dia punya pelayanan misi luar biasa. Tiap hari kasih makan di 6 kota. Singkawang, Balikpapan, Makassar, Bali, Kupang, satu lagi Papua. Ratusan orang. Belum pelayanan-pelayanan lain. Kasih liburan, hamba-hamba Tuhan desa. Tiap tahun sekali minimal ke Bali 100 orang naik pesawat Garuda. Kasih itu uang saku 4 jutaan per orang. Makan melimpah tiap malam. Ini pendeta-pendeta pedalaman yang tidak pernah pergi kemana-mana, tidak pernah naik pesawat. Karena dia berkata, saya itu cuma mau menyenengin hamba-hamba Tuhan. Ya udah. Kerinduan saya cuma itu. Saya ngomong sama dia, Kobeni pinter, Kobeni. Pinter apa Pak Rubin? Iya dong. Kalau anaknya disenengin pasti bapaknya seneng dong. Makanya bapaknya kasih terus lah, anaknya disenengin kan. Ya kan? Ya. Tapi dia berkata, dia terakhir kita ngobrol dia berkata, Pak Rubin kasih tahu Pak Rubin. Ini beberapa saat ini waktunya saya yakin tidak lama. Gereja akan dipercaya perkara-perkara besar. Akan ada produktivitas, akan ada sumber-sumber tidak terbatas, akan ada kekuatan yang tidak terbatas. Tapi ada tujuan Bapak Ibu. Di waktu yang tidak lama ini, Yeskiel melihat begini, wow, sepanjang sungai itu tidak ada kekeringan, produktivitas, buah,
Bahkan begini, obat-obatan dari daun pohon-pohon itu menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu, dalam kekuatannya selalu ada pengaruh kehidupan. Makanya saya yakin, jangan fokus pandemik ini hanya di kematian, tapi coba fokus kepada kehidupan. Ya, saya sungguh-sungguh berdoa jemaat yang ada di Bethany New York ini, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, Bapak Ibu bersiaplah. Yuk jangan batasi Tuhan. Tenggelamkan diri kita ke sana. Komitmen kuat Bapak Ibu. Jangan gampang keluar masuk, jangan gampang menyepelekan, jangan gampang cuman ya saya mau, saya ada, enggak ya terserah saya. No, 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 no. Waktunya tenggelamkan kita di dalam kekuatan Dia. Ya, supaya kita tetap akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan. Ini yang saya sharingkan buat Bapak Ibu. Saya berdoa dan berharap hopefully Roh Kudus akan terjemahkan ini makin dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, akan ada produktivitas, nggak ada jalan buntu. Semua mengalir. Ya, seringkali hanya otak kita yang buntu. Tuhan tidak kenal jalan buntu. Dalam Tuhan tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Saya ulangi, dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Tuhan kita tidak terbatas, unlimited. Ya, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube sekarang ini. Yuk ambil waktu berdoa. Pertanyaan saya, kalau Tuhan sekarang sedang mengukur, kita ada di mana? Ada di mata kaki kah? Ada di lutut? Ada di pinggang? Atau kita tenggelam di dalam Dia, di mana kita tidak nampak lagi. Kita mengalir, kita mentaati Dia. Kita sungguh-sungguh bergerak seperti yang Dia mau. Yes Lord. Yang lagi kering, yang lagi susah, yang lagi bingung. Yuk tangkap sesuatu yang ilahi. Tuhan sedang membuka gambarannya buat kita. Ya, ada gambar. Mari minta Tuhan menerangi mata hati kita. Menerangi penglihatan kita. Seperti doa Paulus, dia berkata, terangi mata hatiku Tuhan. Untuk melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu, betapa besar, tinggi, luas, lebar, dalamnya. Pengharapan buat orang-orang percaya dan betapa hebat kuasamu yang telah dikerjakan dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa itu bekerja di dalam kami. Tak terbatas. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang ada di Bethany New York ini, ya dalam ibadah worship from home yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, Tuhan jamah setiap kami. Tuhan jamah, kami mau tenggelam, kami mau dikuasai, kami mau dikendalikan oleh hadirat-Mu sendiri. Kami tidak lagi merespon dengan aku, dengan kedagingan. Bergeraklah secara leluasa. Hari ini terobosi setiap kami. Yang kering disuburkan, yang macet Tuhan terobosi. Ada aliran baru yang sangat luar biasa. Tuhan berkati yang sakit disembuhkan. Kuatkan setiap kami. Biar firman ini termeterai, memerdekakan setiap kami. Keakuan, semua bentuk kekecewaan, kepahitan, kesombongan yang menghambat untuk kami punya keluasan, membiarkan Kau bekerja dengan luasa, dipatahkan dalam hidup kami. Dan kami mau tanggalkan itu. Kami mau merendahkan hati Tuhan. Selalu berharap kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Haleluya. Amin.